Siapa ya orang baru yang akan datang di hidup kamu? Ciri-cirinya, apakah dia lebih baik, lebih tulus mencintai kamu, dan sebagainya? Temukan jawabannya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Dan tema readingku hari ini adalah orang baru yang akan datang sebentar lagi di hidup kamu, yang berpotensi ke arah romance, jadi pasangan baru kamu. Apakah dia adalah orang yang baik, tulus mencintai kamu, ciri-cirinya seperti apa akan aku lihatkan nanti ya. Dan seperti biasa, ini adalah momen pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini siapakah dia orang baru yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan akan aku mulai aja di sini ya. Siapakah dia? Ada Eight of Cups. Ada Seven of Pentacles. Kemungkinannya di sini dia sekarang sedang dalam tahap move on. Bisa aja di sini dia baru aja putus dengan pacarnya dia, tapi ini bukan kamu. Sedang berusaha untuk benar-benar melepas kemelekatan dengan si orang lama, sedang berusaha untuk maju ke depan. Dia mengerti bahwa situasi dia sekarang tidak bahagia atau benar-benar mengikhlaskan seseorang itu kan susah ya, nggak mudah. Nah, dia sedang mengusahakan itu. Kenapa? Karena di sini dia mengerti bahwa hubungan dia dengan orang lama itu memang sudah nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa diperjuangkan lagi, sehingga dia pada akhirnya memutuskan, ya sudah, aku akan move on dan berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik lah di hubungan cinta selanjutnya, yaitu dengan kamu. Jadi di sini kalau kamu nanya kenapa kok sampai sekarang aku belum bertemu dengan orang yang tepat buat saya, kemungkinannya karena dia sendiri memang sedang mengusahakan untuk bebas dulu dari energi yang sudah berlalu. Seperti itu. Dan di sini dia tipikal orang yang memang percaya dengan proses. Dalam artian dia nggak mau terburu-buru. Karena dia di sini kalau misalnya selesainya hubungan dia yang kemarin ini pahit dan tidak menyenangkan, dia nggak mau mengulangi situasi yang sama, sehingga kedepannya dia pingin hubungan yang lebih adem, lebih kondusif, lebih kompak, dan lebih bisa happy lah sama kamu dengan pasangan yang dia harapkan selanjutnya, yang mana itu kamu gitu di sini. Dan cukup sabar dia menunggu. Bagi dia lebih baik pelan-pelan menunggu yang paling tepat untuk dia dan untuk kamu juga, daripada terburu-buru tapi nanti dia akan salah langkah lagi. Jadi kelihatannya dia sudah belajar banyak dari hubungan yang sebelumnya. Ya, begitulah ya. Jadi kalau misalnya kamu pun sudah pernah pacaran dan tiba-tiba hubungan kamu putus, maka coba usahakan juga untuk move on, melepas kemelekatan kamu dari masa lalu. Jadi ketika nanti kamu merasakan energi dia, kamu sudah benar-benar bisa menerima dia dengan sukacita gitu, dengan happy. Ada King of Wands di sini. Kalau ini adalah menggambarkan ciri-ciri dia, aku lihat dia orang yang dewasa banget pemikirannya, sangat ambisius, sangat. Jadi kamu jangan kaget kalau nanti dia di sini punya impian yang benar-benar akan dia kejar, entah pekerjaan, hobi, pendidikan, kamu sebagai pasangannya, harapan-harapan tentang mungkin pernikahan seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, dia walaupun kelihatannya keras dan ambisius, sebenarnya dia sangat baik dan sangat bisa diandalkan, sangat bertanggung jawab. Mungkin ini masih lama, tapi kalau nanti kamu menikah sama dia, dia adalah ayah yang nanti akan banyak main sama anak-anaknya. Jadi sosok seseorang yang pingin jadi contoh buat anak-anaknya. Kalau dia perempuan ya dia akan jadi ibu yang tegas tapi sayang gitu. Niatnya emang sayang, seperti itu. Pekerja keras sudah pasti. Dan dia di sini bisa pakai banyak topeng, dalam artian bukan untuk menipu kamu, tapi kayak ya kalau di depan bos aku harus terlihat profesional, kalau di depan mama mertua aku harus gimana gitu-gitulah. Jadi cukup bisa atau sangat bisa diandalkan. Three of Wands di sini dia sebenarnya sudah mulai melakukan pergerakan lah ya. Jadi dia memang sedang move on, tapi dia di sini membuka hati. Jadi di sambil dia
menata hatinya, dia juga di sini nggak menutup diri gitu loh. Jadi dia bukan tipikal orang yang ketika dia patah hati langsung mengurung dirinya, enggak. Dia di sini tetap aja kayak bergaul dengan teman-temannya, tetap saja di sini mungkin aktif di sosial media, banyak kenalan baru, entah nanti yang dia harapkan sebagai pacar atau mungkin ya sebagai memperluas relasi aja juga bisa. Dan di sini kemungkinannya sih ada kemungkinan dia nanti beda kota sama kamu atau beda negara juga bisa. Kalau misalnya nanti pun kamu dan dia bener-bener beda kota pada saat sudah pacaran gitu ya, dia akan banyak kangen sama kamu. Aku lihat dia yang lebih banyak kangen sih kemungkinannya, walaupun dia nggak bilang atau mungkin dia nggak menunjukkan dengan sikap yang manja-manja gimana, tapi sebenarnya dia banyak kangen sama kamu seperti itu. Sehingga dia di sini sebenarnya lagi menunggu sih, apakah aku bisa jatuh cinta lagi, apakah nanti aku bisa bersama dengan orang yang lebih tepat, kayak gitu. Yang mana itu kamu ya, The Sun. Tipikal orang yang memang optimis, tipikal orang yang bahagia dengan dirinya, tipikal orang yang selalu mencoba banyak hal baru. Jadi kalau misalnya kamu di sini merasa kehidupan kamu penuh dengan kepahitan atau mungkin kamu punya keluarga yang kurang menyenangkan, aku harap di sini mudah-mudahan aminin bersama dengan dia kamu akan bisa merasakan lebih banyak sukacita, kegembiraan, cheerful, harapan-harapan baru, optimisme. Misalnya kamu pernah melupakan impian kamu, tapi ketika bersama dengan dia, dia memberi semangat untuk kamu menghidupkan lagi impian kamu, apapun itu. Tentang kisah cinta kamu, tentang cita-cita, harapan, impian, pingin jadi apa, pekerjaan kamu, atau mungkin hobi-hobi kamu seperti itu. Jadi, dia akan memberikan banyak warna baru sih buat hidup kamu. Dan memang tipikal orang yang kalau ada masalah ya sedih, kecewa, tapi dia nggak mau lama-lama sih. Makanya di sini kemungkinannya dia nggak terlalu lama juga di fase move on-nya dia. Jadi doakan aja semoga dia bisa melewati fase move on ini dengan baik ya. Kemudian ciri-ciri lain tentang dia, ada Ten of Pentacles. Tipikal orang yang sangat menghargai keluarga, menyayangi keluarga. Dia akan sangat bahagia kalau nanti kamu bisa blending, bisa apa ya, bisa berbaur gitu dengan keluarganya, akrab. Dan dia pun juga berharap kamu punya energi yang sama, kayak dia akan datang ke keluarga kamu, dia sangat berharap kehadirannya diterima, bisa ngobrol sama orang tua kamu, ikut acara keluarga barangkali seperti itu. Dan tipikal orang seperti ini somehow kalau aku lihat sih lebih kepada energi pingin kesetiaan, kompromi, komitmennya sangat kuat di sini. Sehingga kalau misalnya teman-teman emang pingin banget memulai hubungan yang serius, aku rasa dia bisa menjanjikan hal itu buat kamu. Nggak cuma sekedar janji, tapi sesuatu yang memang akan dia buktikan kepada kamu. Dari kerja kerasnya, dari ambisi-ambisinya, bisa kamu lihat kok di sini gitu. Dan aminin aja, karena dia sangat ambisius dan pekerja keras juga, mudah-mudahan secara finansial dia sudah lebih dari cukup ketika nanti dia bersama dengan kamu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan dia tipikal orang yang bisa mengelola uang dengan baik ya, sehingga uangnya banyak dikelola dengan baik. Nanti akan bisa ya dimanfaatkan lah ya untuk masa depan kamu dan dia. Queen of Pentacles. Di sini dia tipikal orang yang dia di dunia zaman sekarang ada orang yang pingin punya anak, ada orang yang nggak mau punya anak. Kalau aku lihat dari dia di sini pingin punya anak someday. Bahkan dia sudah kepikiran kayak kalau misalnya dia jalan ke taman atau ke mall ngelihat keluarga bawa anak kecil, dia tuh kayak nanti kalau aku menikah, aku kira-kira punya anak seperti apa ya gitu. Kalau aku jadi ibu seperti apa, kalau aku jadi ayah seperti apa ya peran aku nanti, kayak gitu. Jadi dia punya harapan yang besar, makanya dia pun berharap pasangan baru dia nanti akan punya energi yang sama besarnya mengenai energi kasih sayang, energi buat mandiri, energi buat ngasih yang terbaik gitu di sini. Dan aku rasa di sini kalau misalnya kamu masih dalam proses untuk menerima beberapa bagian kehidupan di masa lalu kamu yang gak enak, dia akan membantu proses penyembuhan batin kamu. Jadi misalnya kamu punya hubungan yang gak baik dengan orang tua, atau mungkin kamu pernah punya kepahitan hidup apa di masa lalu, dia mungkin gak meniatkan, tapi dia akan membantu proses penyembuhan kamu. Jadi selama kamu ada usaha untuk melepas dari trauma-trauma itu, dia akan hadir buat kamu. Dan justru tidak menyalahkan dan memahami bahwa kamu sedang berproses dan dia akan mendampingi kamu terlepas apapun pekerjaan dan background dia ya. Ada King of Wands, ada King of Pentacles. Jadi aminin aja kalau emang dia di sini adalah seseorang, terutama kalau dia laki-laki ya,
Seseorang yang sangat bertanggung jawab di keuangan, pekerjaan. Sekali lagi sangat mengutamakan kesetiaan sih. Dia tipikal orang yang kurang bisa menerima perselingkuhan. Makanya di sini dia sangat berharap bahwa kamu nanti bisa dipercaya. Seperti itu. Dan di sini juga dia tipikal orang yang sangat toleran. Aku yakin teman-teman dia di sini banyak dari berbagai latar belakang, suku, agama, negara kayak gitu. Karena tipikal dia tipikal yang akan menilai kebaikan orang, bukan apa backgroundnya kayak gitu. Dan di sini kalau nanti kamu dan dia benar-benar sudah komit atau bahkan sudah menikah, aku lihat nanti kamu dan dia akan jadi pasangan, partner yang saling ngobrol, saling bercanda, saling lucu-lucuan, tapi juga punya semangat yang sama besarnya ketika ada masalah serius terjadi. Jadi ketika lagi santai ya happy-happy, lucu, seru-seruan, tapi ketika ada masalah terjadi, kalian berdua, terutama di dia, akan sangat fokus menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan tipe kalian yang akan lari ketika ada masalah terjadi. Gitu ya. Two of Cups ini aminin buat teman-teman. Two of Cups ini adalah sebuah penyatuan, union, harmoni, dua orang yang sudah saling menemukan, dua orang yang sudah selesai tentang masa lalunya, saling menemukan dan punya tujuan yang sama, punya value yang mirip lah atau bahkan sama, goal masa depan yang sama. Sehingga di sini aku rasa kalau kamu dan dia benar-benar ingin menyeriusi hubungan ini, kalian sangat berpotensi menjadi pasangan yang saling damai. Jadi mengerti bahwa di hubungan cinta pasti ada bahagianya, tapi juga nanti akan sanggup bekerja sama kalau ada masalah terjadi, ada ujian, ada apa gitu loh. Jadi cinta aja nggak cukup sebagai modal hubungan kamu dan dia, tapi juga keyakinan, semangat bahwa kita berdua bisa kompak dalam situasi yang bahagia ataupun di saat sedang diuji, lebih ke itunya sih. Kemudian jatuh dia, ada Ten of Wands. Iya betul, di sini semesta tidak menjanjikan bahwa hubungan kamu dan dia akan selalu manis, akan selalu bahagia, akan selalu baik-baik aja. Enggak. Di sini semesta juga bilang bahwa nanti kamu dan dia akan melalui berbagai fase. Jadi ada yang happy, ada yang di sini memang butuh perjuangan, butuh kekompakan, butuh ritme. Kapan kamu mengalah, kapan dia yang mengalah kayak gitu. Jadi kalau kamu siap untuk situasi seperti itu, aku rasa dia akan cocok dengan energi kamu. Jadi aminin aja ya. Kalau misalnya ada banyak hal positif, klaim aja energi positifnya. Kemudian di sini ada sifat-sifat dia yang lain ya. Clever, dia di sini pinter, cerdas, bisa diandalkan, dan kemungkinannya memang kalau dia di segi pendidikan, mungkin dulunya dia memang ranking kelas, IPK-nya bagus, diandalkan oleh bos untuk sebuah proyek kayak gitu kita. Iya, di sini mengkonfirmasi dia sangat ambisius dengan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita dia. Jadi jangan kaget ya kalau dia benar-benar mengejar itu. Di sini bukan berarti dia akan menjadikan kamu yang kedua, tapi mohon dipahami aja dia akan serius sama kamu. Dan somehow ambisi dia ini ditujukan gak cuma buat kebahagiaan dia, tapi juga buat kamu. Kalau benar-benar serius buat anak-anak kalian nanti. Jadi dukunglah dia. Dia sangat butuh dukungan dari kamu. Aktif dalam artian dia mungkin sangat suka kegiatan di luar ruangan, mungkin suka dengan kegiatan alam, mungkin juga di sini suka kumpul dengan teman-temannya untuk hobi, untuk apa gitu ya, organisasi. Jadi dia tipikal yang nggak bisa diam, duduk diam bagi dia itu hanya untuk istirahat sebentar aja, tapi dia lebih suka aktif di luar. Colorful, iya, ini juga mengkonfirmasi bahwa dia adalah orang yang melihat hidup sebagai sesuatu yang penuh dengan warna-warni. Ya kadang hidup dia kelabu, tapi dia nggak mau lama-lama kelabu. Dia pengen hidupnya dia penuh dengan warna-warni lagi, yang ceria, yang colorful, yang membahagiakan. Dan semoga menular ya buat kamu di sini. Humble, dermawan, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Walaupun mungkin aminin uangnya banyak, tapi dia humble, tidak untuk pamer, tidak untuk flexing, tapi ya buat hidup nyaman, untuk hidup nyaman kamu dan dia. Bisa jadi kedepannya aminin. Ada talking, aku rasa memang di sini dia tipikal orang yang suka ngobrol ya, ngobrol hal-hal yang serius, ngobrol hal-hal yang receh. Pokoknya di sini dia suka banget ngobrol, dan sangat mungkin di sini di masa pendekatannya dengan kamu nanti bisa aja kamu dan dia punya pengalaman di cafe mana gitu ya, ngobrol banyak, deep talk sambil minum kopi atau mungkin minum teh hangat gitu.
Jadi saling bertukar kabar. Dia di sini terutama kalau lagi jauh dia akan sangat menunggu kabar dari kamu. Kamu lagi ngapain, kegiatannya dan sebagainya gitu. Kemudian poin lain tentang dia magical mindset. Percaya aja dengan takdir kamu, percaya aja bahwa dia akan datang di waktu yang paling tepat buat kamu. Jadi kalau kamu ngerasa, kenapa ya kak kok aku nggak pernah pacaran, kenapa ya kak kok aku masih jomblo aja, tunggu aja waktunya. Yang penting kamu di sini sudah mengusahakan yang terbaik, menjadi versi terbaik diri kamu, dan sudah berdamai dengan segala masa lalu yang pahit-pahit itu. Entah berhubungan dengan kisah cinta kamu sebelumnya, dengan keluarga, dengan orang tua, seperti itu. Dan di sini semua hal itu divine, jadi sudah tertata, tidak ada yang kebetulan. Jadi semua tergantung mindset kamu sih di sini, dan pada akhirnya kamu akan menemukan true love, cinta sejati. Jadi sangat mungkin, ada kemungkinan besar dia juga menjadi cinta sejatinya kamu. Mudah-mudahan berjodoh ya. Ada unblock, membuka blokir. Ada kemungkinan di sini dia orang yang bener-bener baru, atau dia adalah orang yang kembali lagi kepada kamu. Jadi mungkin di sini kamu dan dia teman lama, nggak pernah kontak, tiba-tiba ketemu lagi dengan situasi yang ada chemistry terbangun, bisa jadi. Atau mungkin memang dia adalah orang yang pernah ada kisah cinta dengan kamu, berpisah, lalu kembali lagi dengan versi yang sama-sama sudah lebih baik, sehingga ada rasa yang berbeda walaupun dengan orang yang sama gitu loh. Yang pasti kuncinya sudah berubah lebih baik, baik kamu dan dia, kayak gitu. Kemudian aminin ya, ada cincin diamond permata, ada engagement. Di sini engagement itu lamaran, komitmen, level yang lebih tinggi. Jadi di sini kalaupun dia orang baru, dia langsung meyakini setelah kenal kamu cukup lama, kenal dengan keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, dia yakin untuk melamar kamu. Atau kalau misalnya dia adalah orang lama, dia ada keyakinan, walaupun dulu dia nggak pernah kepikiran ya untuk menikah sama kamu, tapi setelah kembali lagi, ada keyakinan bahwa kamulah memang yang terbaik, yang nggak akan pernah terganti. Ada energi ke arah sana. Jadi aminin aja, mudah-mudahan memang ini bisa membuka jalan jodoh kamu ya, pertemuan kamu dengan dia ini. Kemudian perasaan-perasaan dia yang lainnya tentang kamu. Apakah kamu memikirkan aku juga? Iya, di sini dia tipe orang yang kelihatannya akan banyak kangen sih. Kalau kamu bucin, kemungkinan dia lebih bucin daripada kamu, lebih lebih kepikiran, lebih banyak khawatir. Kamu udah makan belum? Sehat nggak? Udah sembuh belum dari flu yang kemarin? Kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau kamu suka diperhatikan dengan cara begini, kamu akan happy sih sama dia. Aku minta maaf pada semua yang telah aku lakukan. Nah kalau ini kemungkinannya energi dari orang lama. Jadi kalau misalnya kamu nanti deal lagi dengan orang lama, ya dia nanti akan ada permintaan maaf. Tapi nggak cuma sekedar maaf, tapi dia bener-bener memperbaiki segala kerusakan yang pernah dia lakukan atau yang pernah terjadi sebelumnya, dan dia datang dengan versi yang jauh lebih baik. Jadi kuncinya itu, kalau orang lama sudah berubah jauh lebih baik. Kemudian di sini berikan aku kesempatan kedua. Jadi di sini sama ya, kesempatan kedua juga di sini. Jadi ya bisa jadi, cuma di sini semua terserah kepada kamu. Kalau kamu pada akhirnya menemukan, oh dia kembali lagi lebih baik, perasaan kamu masih ada tentang dia, silakan. Tapi kalau kamu ngerasa iya sih dia minta kesempatan kedua, tapi nggak ada yang berubah dari dia, tetap ngeselin, tetap kekanak-kanakan, dia pikirkan lagi. Kamu nggak harus selalu menerima ajakan serius dari orang yang kamu bahkan nggak yakin dengan energinya dia itu. Kemudian aku kangen kamu yang dulu. Jadi di sini bisa aja memang kamu dan dia pernah kenal sebagai teman lama, teman sekolah, atau memang dia di sini sudah lama mengagumi kamu. Sebenarnya dia sudah lama jatuh cinta sama kamu, cuma mungkin dulu waktunya kurang tepat. Sekarang dia merasa waktunya sudah lebih tepat untuk menjalin sebuah koneksi yang jauh lebih serius sama kamu. Jadi kalau buat kamu yang memilih kartu pertama ini, energinya mirip banget sama Vidi Aldiano dengan Sheila Dara yang dulu mereka pacaran, putus, pisah lumayan lama, tapi kembali lagi.
karena Vidi sudah lebih baik, Sheila sudah lebih baik, akhirnya memutuskan menikah. Mudah-mudahan kamu akan punya energi yang sama, sehangat dan semesra itu, sehappy itu gitu ya. Dan aku di sini mau lihat dari ciri-ciri lain dia ya. Aku tidak akan lihat di sini, bisa aja tanggal lahir atau hobi atau apapun itu. Ada kemungkinan di sini pekerjaan dia sangat dekat atau mengharuskan dia kemana-mana bawa laptop, atau mungkin dia di sini sangat suka dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi yang berhubungan dengan laptop, notebook kayak gitu-gitu. Kemungkinannya dia suka nonton film, atau kalau kamu suka nonton film cinta, dia akan ya udah sini aku temenin kayak gitu. Jadi kamu mungkin akan punya banyak kenangan movie date, dating sambil nonton di bioskop gitu ya bersama dengan dia. Dia di sini suka warna-warna baju yang lebih gelap atau putih. Jadi mungkin monoton lah kalau dari pakaian dia. Walaupun di sini hatinya berwarna-warni, tapi penampilan dia lebih monoton gitu, hitam atau putih. Ada kemungkinan ketemunya dari dating apps, atau nanti kamu dan dia akan sering banget komunikasi via smartphone atau mungkin Zoom atau video call kayak gitu. Karena mungkin memang lagi jauh-jauhan lokasinya. Oke, di sini mengkonfirmasi adanya garis takdir antara kamu dan dia. Bisa jadi kamu dan dia adalah pasangan dari past life, sekarang ketemu lagi untuk sebuah janji atau mungkin pertumbuhan jiwa yang lebih baik ya, pertemuan dengan dia. Jadi ya akan ada perasaan bahwa ketika kamu bertemu dengan dia, baik dia orang baru atau orang lama, kayak kamu bisa membaca pikirannya, kamu bisa memahami perasaannya, walaupun dia nggak bilang. Ada banyak kesamaan karakter atau fisik antara kamu dan dia. Jadi hal-hal seperti itu sih biasanya menjadi salah satu tandanya. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang hukum yang berhubungan dengan perceraian, atau mungkin di sini kamu pernah bercerai atau dia pernah bercerai sebelumnya. Dia lagi getol atau lagi sangat suka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, buah, sayur, mungkin lagi diet. Dan di sini ada kemungkinan dia suka dengan manga atau webtoon, komik-komik dari Jepang. Ada kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi, entah driver atau mungkin kerja di kantor pusatnya, atau mungkin pramugari, pramugara, masinis yang seperti itu. Bisa juga dia seorang konten kreator atau bidang pekerjaannya dia berhubungan dengan mungkin YouTube atau mungkin kerja di kantor pusat TikTok yang seperti itu. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Pisces, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau dia, L, O, V, X ini bisa orang lama atau mantan, M, A, U, M, F, K, D, G. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 6, 21, 26, 10, 8, 22, 7, 18, 27, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kamu yang memilih kartu pertama. Semoga ada banyak afirmasi positif yang kamu klaim energinya, dan semoga hal yang positif itu bisa menjadi bagian yang benar-benar terwujud di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini siapakah orang baru yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi buat kamu kalau pingin reading yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan akan langsung mulai aja ya di sini mengenai orang baru yang akan datang. Seperti apa dia? The High Priestess, Three of Pentacles. Di sini dia tipe orang yang misterius, kelihatannya dingin, cool, nggak banyak ngomong, nggak banyak nggak banyak gaya, tapi ada sesuatu tentang dia yang bisa membuat kamu terpesona, yakin gitu. Di sini dia tipe orang yang sebetulnya secara spiritual dia sangat bagus, ya. Terlepas dia kelihatan rajin ibadah apa enggak, tapi secara spiritual dia sangat bagus, intuisinya tajam. Dan di sini kalau aku lihat dia sangat cerdas, sangat menjaga dirinya dengan baik. Jadi bukan tipikal orang yang akan
kayak coba-coba hal yang kita tahu kalau itu nggak baik gitu loh di sini. Jadi kalau kamu tipikal orang yang sangat menjaga diri dengan baik, aku rasa kamu juga akan mengapresiasi segala usaha yang dia lakukan untuk menjaga nama baik dirinya, atau mungkin juga nama baik keluarganya, seperti itu. Kelihatannya kurang terlalu aktif di sosial media, karena memang dia bukan tipikal orang yang suka pamer kehidupan, atau mungkin dia memang kurang suka menceritakan kehidupannya ke banyak orang, makanya mungkin dia punya sosmed tapi mungkin sangat tidak aktif buat formalitas aja gitu di sini. Kalaupun update ya nggak banyak-banyak. Memang tipikalnya kayak gitu, misterius. Tapi dia sangat cerdas, sangat bisa diandalkan, sangat baik gitu. Dan di sini ada kemungkinan kamu dan dia akan bisa bertemu di sekolah, kampus, kantor, organisasi tempat kamu berkreasi gitu. Jadi di sini kemungkinannya kamu dan dia pernah terlibat proyek mungkin, atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Dan di sini tipikal dia adalah tipikal orang yang utama tentang hubungan cinta. Bagi dia perasaan jatuh cinta itu sudah pasti. Tapi terlepas dari itu semua, dia mengedepankan juga bisa nggak kamu dan dia kerja sama, bisa nggak kamu dan dia kompak, bisa nggak kamu dan dia di sini membangun sebuah hubungan yang mana itu bener-bener tanggung jawab kamu dan dia. Itu karena di sini entah kenapa dia tipikal orang yang cukup mandiri kalau aku lihat. Makanya di sini dia nggak terlalu suka kalau hubungan cintanya terlalu banyak dicampuri banyak orang, kritik, saran apa, atau mungkin dia nggak mau terlalu banyak drama di hubungan dia. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan berdua, kita obrolin berdua. Tipikalnya kayak gitu. Jadi kalau kamu terlalu banyak drama, mudah-mudahan kamu bisa mengurangi intensitas drama yang sering kamu lakukan, mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kamu adalah tipikal orang yang kalau ada masalah ya diobrolin, diselesaikan, bukannya malah drama kesana sini. Mudah-mudahan. Ace of Pentacles, dia tipikal orang yang sudah sangat terbuka ketika nanti kamu dan dia bertemu. Jadi bukan tipikal orang yang aku nggak mau jatuh cinta gitu, enggak. Dia tipikal orang yang memang sudah menunggu kapan ya aku ketemu dengan orang baru yang terbaik, kapan ya aku bertemu dengan orang yang lebih cocok buat aku gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat tipikal orang yang juga sangat pekerja keras, memang sedang mengupayakan pertumbuhan finansial, aminin. Dan mudah-mudahan dia tipikal orang yang sangat bisa mengelola uang dengan baik, jadi nggak boros gitu, atau mungkin nggak kebanyakan judi atau apalah itu yang aneh-aneh gitu sih. Somehow aminin setia, sangat komitmen. Jadi kalau dia sudah ayo kita jadian, maka hanya kamu yang akan dia fokusin. Ya mungkin dia mikirin pekerjaan, mikirin keluarga, tapi maksudku sebagai pasangan ya cuma kamu gitu. Tipikalnya dia pergerakannya lambat, tapi begitu udah yakin maka dia akan mengusahakan segala yang dia yakini itu untuk menjadi nyata bersama dengan kamu. The Hermit, perfeksionis banget lah ya di sini. Perfeksionis, sangat rapian, bijaksana, sangat dewasa, sangat bisa diandalkan. Somehow kalau misalnya kamu lagi ada masalah, dia akan sangat senang buat ngasih saran, atau mungkin sekedar ya udah sini nangis di pundak aku misalnya, kayak gitu, membuat kamu tenang dan nyaman. Mungkin memang tipikal dia di sini karena sangat mandiri, sangat dewasa. Kalau kamu berharap hubungan cinta yang bersenang-senang, kemana-kemana, having fun, aku rasa kamu akan bosen kalau itu yang kamu harapkan. Tapi kalau kamu pengen hubungan yang stabil, nggak banyak drama, bener-bener diseriusin, kamu akan cocok sama dia. Tipikalnya dia kayak gitu sih, so far ya, so far. Aku akan lihat kartu-kartu lainnya. Nah ini aminin, ini pentaclesnya banyak ya di dia. Jadi emang kamu hati-hati. Buat teman-teman yang memilih kartu kedua, hati-hati, bukan yang gimana-gimana. Dia tipikal orang yang kalau udah percaya dia akan percaya, tapi sekali aja dihianati dia akan melepas kamu. Mudah-mudahan nggak terjadi, karena di sini aminin juga dia secara kualitas pekerjaan kelihatannya bagus ya. Jadi mungkin di sini dia sudah punya kemapanan finansial lebih dari cukup, dia sangat sayang dengan keluarganya, dan di sini juga sekali lagi jangan mempermainkan kepercayaan dia. Dia di sini akan mengusahakan untuk setia sama kamu, dan dia pun berharap energi yang sama dari kamu. Dan aku lihat juga dia punya impian membangun keluarga. Jadi kamu dan dia nanti mungkin dia akan ngobrol ya. Aku di sini serius ya, pingin tujuannya menikah.
nanti setelah menikah aku pengen punya anak, aku pengen kita mandiri di rumah kita sendiri, entah sewa, entah beli rumah atau gimana, kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa kalau dia sudah mulai membicarakan hal itu dan dia wujudkan dalam bentuk nyata, brosur rumah atau mungkin apa, maka dia benar-benar serius sih kalau jalannya sudah ke arah sana gitu. Aminin ya, ini bagus sih. So far bagus banget ya. Aku senang ada Four of Cups. Hanya saja di sini memang tipe dia ini kan sangat serius ya ketika berkomitmen. Maka ketika dia baru putus cinta atau mungkin dia sudah punya harapan dengan seseorang dan itu nggak terwujud, dia tuh kayak butuh waktu yang agak lama untuk move on. Jadi mungkin di sini kamu sudah tahu atau mungkin sudah cukup kenal atau mungkin sekantor, tapi kamu mungkin belum sadar kalau kalian ternyata adalah bisa berpotensi pasangan. Mungkin sekarang kondisi dia adalah kamu sudah hadir di sekitar dia, tapi dia belum sadar akan kehadiran kamu. Ya mungkin maksudku dia melihat kamu tapi belum bisa merasakan bahwa ada chemistry yang sebenarnya bisa dibangun antara kamu dan dia. Jadi kalau sekarang kamu sudah ada rasa-rasa suka dengan teman di kampus atau di kantor, tapi dianya cuek-cuek aja, ya bisa jadi itu dia. Karena memang sekarang dia mungkin masih berusaha melepas dari seseorang atau sesuatu yang masih dia pikirkan. Kayak gitu. Jadi doakan aja semoga dia bisa melewati fase ini dengan secepat-cepatnya. Cuma ini salah satu tolak belakang dari Pentacle sih. Dia pergerakannya pelan-pelan, sangat serius, tapi begitu selesai itu dia bener-bener butuh waktu yang agak lama buat move on. Beda sama yang kartu pertama tadi ya. Ada Six of Pentacles, dia tipe orang yang baik hati memang. Dia terlahir dengan bakat yang compassion, tulus, hatinya tulus, cintanya tulus untuk kamu, untuk sahabat-sahabatnya, untuk makhluk Tuhan yang lain, untuk hewan-hewan, untuk bumi. Jadi ya dia punya kebaikan hati yang luar biasa. Kamu nanti bisa melihat lah, mungkin dia akan banyak membantu orang yang kurang mampu atau mungkin hewan-hewan yang terlantar, memperbaiki kondisi bumi, kayak gitu-gitulah. Jadi ada sesuatu tentang diri dia yang dia merasa ya hidup itu akan sia-sia kalau dia nggak bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Jadi kalau kamu merasakan energi itu, ya itu dia. Dan di sini kalau dengan alam aja dia peduli, apalagi dengan kamu sebagai pasangannya dia akan sangat peduli, akan sangat sering sharing mengenai berbagai hal dengan kamu, pemikirannya, kegelisahannya, masalahnya, kebahagiaannya, kayak gitu. Jadi kalau dia sudah percaya sama kamu untuk menceritakan banyak hal, maka kamu sudah di radar orang yang sangat dia percaya, yang mana dia agak sulit untuk percaya sama orang, dan dia juga agak sulit terbuka tentang kehidupan pribadinya. Ketika dia sudah banyak cerita cerewet, berarti ya dia percaya sama kamu. Itu sinyal yang bagus. Nine of Pentacles. Di sini dia tipikal orang yang sebetulnya sangat percaya diri dengan pas. Tipikal orang yang sudah bahagia tentang hidupnya. Makanya kenapa di sini dia menunggu waktu aja. Kayak aku sudah baik, aku sudah bahagia, aku sudah menjaga diri dengan baik, maka aku akan tunggu timingnya kapan aku bertemu dengan pasanganku yang selanjutnya, kayak gitu. Yang mana itu kamu. Jadi dia tipikal yang aku lihat sih memang lebih suka damai ya. Kayak kurang suka berantem. Jadi kalaupun nanti kamu dan dia lagi ada masalah, lagi ada beda pendapat, dia lebih pingin diobrolin sih. Dengan serius, berdua aja. Misalnya, aku sebenarnya kecewa ya dengan sikap kamu kemarin karena begini-begini. Itu lebih dia tanggepin daripada kamu ngambek nggak jelas maunya apa, nggak mau bilang, kayak gitu-gitu. Three of Wands, kemungkinannya dia di sini nanti akan ada masa dia beda kota sama kamu atau beda negara, gampangnya begitu. Atau mungkin di sini sebenarnya dia sedang mencari untuk saat ini orang yang bener-bener bisa se-value, se-visi misi, satu tujuan dengan dia, yang mana memang sekarang masih belum bisa dia temukan. Mudah-mudahan gak lama lagi ya ketemu koneksinya dengan kamu. Jadi sekarang dia masih menunggu dan mengamati, observasi sekitar dia, mana kira-kira orang yang bisa sejalan dengan saya dan yang seperti itu. Knight of Pentacles, Pentacles lagi nih ceritanya.
Usianya masih muda, 25-30 lah di sini ya kurang lebih. Penampilan dia biasa aja, jujur biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial tentang penampilan dia. Tapi sekali lagi dia membawa energi komitmen, kesetiaan, pelan-pelan tapi pasti, dan sangat menghargai kejujuran. Makanya di sini aku rasa dia nanti akan happy sih sama kamu kalau kamu juga membawa energi yang sama gitu. Dan aku rasa nanti bersama dengan kamu dia akan siap melalui fase yang baru, yang tadinya menunggu, berusaha move on, mengamati, nanti bersama dengan kamu bisa menaiki sepeda motor yang sama, jalan-jalan bareng gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa karakter dia yang kita lihat aja. Dia tipikal yang pemaaf, iya sih. The High Priestess, The Hermit, tipikal yang pemaaf. Jadi bukan orang yang gampang dendam, bukan orang yang gampang sakit hati gitu loh. Jadi dia mengerti bahwa manusia ya tempatnya salah. Jadi kalau memang harus dimaafkan, maafkan aja. Dia emang kurang suka ribut orangnya. Jadi kalau bisa memaafkan, memaafkan. Dan dia nggak akan mengungkit-ungkit lagi di masa yang akan datang. Dia cukup ceria di sini ternyata. Walaupun mungkin kalau kamu bisa melihat, kalau mungkin luarnya kelihatan dingin, kaku, saklek, tapi sebenarnya kalau kamu sudah di radar orang yang dia percaya, dia akan kelihatan tuh cerianya, bahagianya, optimisnya kayak gitu. Dia lumayan suka petualangan ya, dalam artian mungkin suka hiking, mendaki gunung, panjat tebing yang begitu-begitu. Entah kenapa tapi dia emang tipikal yang agak suka alam dan lebih suka petualangan dibandingkan hanya duduk diam di depan layar. Bagi dia lebih suka petualangan bersama teman-temannya barangkali. Dia punya prinsip yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ya wajar, The High Priestess. Jadi di sini kalau dia sudah meyakini sebuah kondisi, misalnya aku tidak bisa menerima kalau kamu sampai selingkuh. Sekali aja kamu selingkuh, aku akan tinggalkan kamu, apapun alasan kamu. Kalau dia sudah berprinsip kayak gitu, maka ingat-ingat dan jangan melanggar batas prinsip dia. Karena dia serius dengan warning yang sudah dia berikan kepada kamu. Jadi kamu harus tahu itu. Kamu harus menemukan prinsip apa nih yang paling dia pegang di sepanjang momen kehidupannya dia. Capable, sangat bisa diandalkan. Jadi di sini sih bisa diandalkan untuk apa? Untuk proyek, untuk jadi teman cerita, jadi pasangan. Pokoknya di sini dia akan mengeluarkan kualitas terbaiknya ketika nanti dia bersama dengan kamu. Lalu poin lain ada cheers, ada selebrasi, perayaan, kegembiraan, menikmati momennya. Jadi di sini sih bersama dengan kamu ya, kalau dia sudah mengeluarkan energi ceria, bersenang-senang, bisa sih. Kalau kamu tipikal yang emang lebih suka ke tempat-tempat wisata yang rame, meriah, banyak orang, festival musik, aku rasa walaupun dia nggak terlalu suka, dia akan ikut sama kamu. Karena dia mengerti itu akan bisa ngasih bahagia buat kamu. Jadi niatnya dia untuk ngasih kebahagiaan buat kamu. Dan di sini akan ada banyak hal yang nanti kamu akan menikmati momennya berdua gitu. Jadi aminin ya buat teman-teman di sini. Kemudian detektif, aku rasa di sini dia nanti akan banyak stalking kamu, melihat kamu lebih dekat, kenal kamu lebih dekat lagi, entah menanyakan kamu ke sahabat-sahabat kamu, atau mungkin pingin tahu gaya hidup kamu seperti apa, prinsip hidup kamu, dan sebagainya. Jadi nanti dia akan sangat banyak mencari tahu tentang kamu dan kehidupan kamu. Kemudian ada home. Di sini aku rasa yang dia harapkan dan dia akan menjadi rumah buat kamu. Jadi dia sangat berharap bahwa dengan hadirnya dia di hidup kamu, kamu bisa nyaman dengan dia. Jadi kamu bisa pulang ke dia untuk nangis, untuk bahagia, untuk menunjukkan sisi kamu yang bahagia, yang baik, termasuk yang buruk-buruknya gitu loh. Jadi rumah tempat dimana kamu paling nyaman menjadi diri kamu apa adanya. Dia berharap seperti itu dan dia berharap bahwa kamu pun bisa menjadi rumah buat dia, dimana dia nanti akan bersandar ketika lagi capek, ketika nanti dia akan percaya buat cerita mengenai hal-hal yang gak akan dia ceritakan ke semua orang kayak gitu. Ya, jadi rasa nyaman, saling bekerja keras untuk membangun rumah ini ya, dan komitmen. Sekali lagi energinya komitmen. Banyak banget kartu yang bercerita mengenai komitmen. Jadi jangan kaget
Walaupun nanti kamu dan dia baru kenal, baru jadian, dia akan langsung, aku pingin serius ya, kayak gitu-gitu. Kemudian ada kamera di sini, membuat memori, belajar dari masa lalu, nostalgia. Jadi kemungkinan sih di sini dia akan menikmati sih. Walaupun dia nggak terlalu suka ketemu banyak orang, tapi kalau emang kamu suka maka dia akan, ayo, aku akan temenin kamu, kita buat kenangannya, kita abadikan dalam foto, dalam video, kayak gitu-gitu. Dan aku rasa di sini dia sudah belajar banyak ya dari masa lalu. Jadi mungkin tentang hubungan cinta dia sebelumnya, atau mungkin bagaimana dia melihat pernikahan orang tuanya, sehingga bersama dengan kamu dia sudah punya banyak bekal sih. Gitu. Dan mudah-mudahan akan manis ya jalannya dengan kamu karena dia sudah belajar banyak. Mudah-mudahan kamu pun juga sudah belajar banyak ya. Di sini perasaan-perasaan dia tentang hubungannya dengan kamu, setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi aku rasa di sini dia pada akhirnya menemukan seseorang yang punya energi yang match, yang cocok gitu. Dan dia akan happy banget bahwa kamu nanti akan banyak hadir di berbagai momen kehidupan dia. Gitu. Lalu poin lainnya, tidak bisa jika tanpa restu. Karena memang di sini energinya dia sangat family man, sangat menghargai keluarga, baik keluarga dia dan keluarga kamu juga. Jadi dia di sini tentu sangat berharap bahwa hubungannya dengan kamu nanti akan dapat restu dari keluarga dia, dari keluarga kamu. Karena mungkin kalau restunya nggak hadir, nggak ada, mungkin dia akan pikir-pikir mengenai hubungan ini. Karena bagi dia sangat penting blessing atau doa baik dari keluarga masing-masing yang nanti dia harapkan bisa membuka pintu rezeki, membuka pintu kebahagiaan gitu loh buat kamu dan dia. Jadi doakan mulai sekarang semoga nanti kamu bertemu dengan orang yang tepat sekaligus dapat restu dari keluarga. Amin. Terima kasih kamu selalu ada buat aku. Iya sih, di sini mungkin karena memang dia sedikit tertutup ya orangnya, nggak mau banyak cerita ke orang lain. Nanti ketika bertemu dengan kamu, dia akan sangat bahagia pada akhirnya menemukan orang tempat dia bisa mencurahkan segala isi hatinya. Dan dia akan sangat senang sekali kalau misalnya kamu selalu mendukung dia. Mendukung karir, pekerjaan, pendidikan, cita-cita, kayak gitu. Di saat dia lagi sedih, di saat dia lagi rapuh, aku kangen sama kamu. Jadi nanti sih aku lihat memang ada energi kalau nanti kamu dan dia lagi jauh-jauhan, lagi ada dinas keluar kota, keluar negeri, dia akan banyak banget kangen sama kamu gitu. Aku mau lihat juga di sini beberapa poin lain tentang dia, bisa mengenai hobi, mungkin pekerjaan, atau mungkin poin-poin lain tentang dia. Aku akan ambil beberapa, aku nggak akan lihat ya. Dia di sini dari bentuk badan biasa aja, atau mungkin di sini dia agak gemoy, agak cabi gitu ya badannya. Kemudian, iya di sini dia akan sangat menikmati momen ngobrol sama kamu, bertukar cerita, bertukar pikiran, atau mungkin bahasa cinta dia di sini adalah quality time. Jadi menghabiskan banyak waktu berdua sama kamu, kemana aja yang kamu mau, dia akan ayo aku temenin gitu. Kemungkinannya dia bekerja di kantor ya, orang kantoran nih kayaknya kalau keluar gambar ini. Kemudian di sini juga nanti kemungkinannya memang kamu dan dia akan menjalani fase LDR atau pacaran jarak jauh, bisa untuk dalam jangka waktu lama atau mungkin sebentar aja, sehingga nanti akan ada banyak momen kamu video call sama dia, mungkin juga sleep call. Dan di sini juga mengkonfirmasi kamu nanti akan ada banyak momen video call ya sama dia. Iya, di sini kelihatannya nanti ketika bertemu dengan kamu, entah dia akan sadar sendiri atau mungkin nanti kamu yang kayak, ayo dong sayang, kurangin berat badannya supaya lebih sehat. Nah, dia nanti akan melakukan berbagai treatment untuk bisa mengurangi berat badannya, kelihatannya kayak gitu. Di sini dia pernah mengalami patah hati yang sangat dalam, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hukum pernikahan, atau mungkin sebelumnya dia pernah menikah dan sudah berpisah dari pasangannya. Di sini kemungkinannya dia sangat romantis ya. Di sini bisa aja bahasa cinta dia adalah ngasih hadiah buat kamu. Tapi gesturnya dia romantis memang. Kalau kamu suka diromantisin, aku rasa kamu akan happy sama dia.
Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner, terutama kuliner Jepang, atau di sini dia memang suka dengan kuliner-kuliner dari Jepang, ramen, sushi, okonomiyaki, kayak gitu-gitulah. Di sini bisa aja warna yang dia suka atau mungkin baju yang sering dia pakai warnanya antara hijau, biru, biru langit yang seperti itu. Kemudian dari zodiak, kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Libra, Scorpio, Aquarius, Aries, Cancer. Unsur nama kamu atau dia F, I, V, W, Z, T, R, L, P, O, X. Ini bisa teman lama kamu, teman masa sekolah dulu. S. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 25, 23, 10, 26, 14, 5, 28, 17, 20, dan 9. Jadi itu teman-teman yang bisa kelihatan mengenai kamu yang memilih kartu nomor 2. Semoga ada banyak hal positif yang kamu klaim energinya, dan semoga ada banyak hal menyenangkan yang nanti akan terjadi antara kamu dan dia ketika nanti kamu sudah bertemu dengan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini ya siapa orang baru yang akan datang di hidup kamu dan ciri-cirinya dia seperti apa. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan akan aku mulai aja di sini ya. Ciri-ciri si orang baru. Ada The Fool. Ada The Emperor. Dia di sini tidak merencanakan untuk jatuh cinta di waktu yang pada saat kamu dan dia bertemu gitu loh. Jadi dia sebenarnya nggak merencanakan. Bahkan aku lihat di sini dia lagi sibuk dengan kerjaan, dengan kuliah, atau dengan proyek-proyeknya dia. Dan dia bener-bener nggak ada waktu untuk pacaran. Jadi kan ada ya orang-orang yang seperti itu dan kayak, nantilah pacaran, ngapain, aku lagi pingin fokus ke apa yang menjadi tujuan hidup aku gitu. Tapi kemudian tiba-tiba kamu datang, atau mungkin tiba-tiba pertemuan itu terjadi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang berbeda, chemistry, dan tiba-tiba ada perasaan gak mau kehilangan kamu, sehingga dia nekat aja untuk mendekati kamu, atau mungkin untuk kemana, jalan-jalan sama kamu, atau mungkin kayak ingin memastikan kamu punya perasaan yang sama dengan dia atau tidak, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ini jatuh cinta yang tidak dia rencanakan, atau lebih tepatnya jatuh cinta yang tiba-tiba aja datang gitu. Di saat dia justru lagi nggak fokus ke arah romance. Kalau aku lihat kayak gitu, aku rasa dia juga tipikal yang agak nekat sih, tipikal yang berani mengambil langkah pertama, walaupun mungkin di sini dia masih belum ada bekal yang banyak untuk tahu informasi tentang kamu. Tapi dia ya datang aja gitu. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya kalau aku lihat dia tipikal yang energi maskulinnya gede ya di sini. Jadi disiplin, tanggung jawab, bisa diandalkan, pekerja keras, kemandirian, ingin melindungi dengan fisik terutama, itu ada banget di dia. Jadi kalau kamu, terutama kalau kamu perempuan ya, dan kamu berharap punya pasangan yang bener-bener manly, yang bener-bener tegas, yang bener-bener pekerja keras, aku rasa kamu akan cocok dengan energi dia dan mengambil keputusan seperti itulah. Jadi yes, kita akan lanjutkan lagi ciri-ciri lainnya tentang dia. Iya, di sini dia tuh tipikal orang yang sangat logis ya. Jadi sebenarnya dia ini nggak terlalu sering merasakan jatuh cinta, karena dia tuh lebih mengandalkan kepalanya dia, sisi rasional. Jadi kalaupun dia merasa berdebar-debar ketika bertemu dengan kamu, ketika ngobrol sama kamu, dia kayak oke, aku berdebar-debar, tapi apa nih informasi yang bisa membuat aku yakin untuk bersama dengan orang yang ada di depan hadapan aku gitu, di depan saya. Apakah kecantikannya, kebaikan hatinya, ketulusannya, visi misi hidupnya, kemandiriannya mungkin. Jadi yang kayak gitu. Jadi bener-bener sesuatu yang bisa dia nilai, yang bisa dia lihat, dia rasakan, dia raba kayak gitu. Makanya di sini
Kalau kamu tipe yang lebih pakai intuisi, perasaan, kalau di dia bener-bener harus logis. Bahkan keputusan dia nanti buat jadian sama kamu juga harus logis dari sisinya dia. Jadi ya jangan kaget lah kalau nanti kamu dan dia agak punya beberapa hal yang agak berbeda dari poin yang ini. Tapi yang aku bisa lihat, dia sangat cerdas, memang sangat cerdas, bisa diandalkan, sangat bertanggung jawab, dan tipikal yang pemberani sih, sangat-sangat pemberani. Makanya kenapa dia cukup nekat ketika datang kepada kamu gitu. Namun aku lihat walaupun dia logis, lumayan romantis. Jadi dia di sini mengerti bahwa dalam hubungan cinta perasaan berdebar-debar itu penting, karena mungkin itu jadi letupan api di awal. Tapi bagi dia untuk memelihara api cinta itu, dia harus melakukan banyak usaha. Salah satunya adalah dengan manis-manis ke kamu, manja-manjain kamu, ngeromantisin kamu, kayak gitu-gitu, baik sama kamu, compassion, energi ketulusan hati. Aku rasa di sini dari 3 kartu ini semuanya datang dengan ketulusan hati ya, cinta yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar baik. Jadi kalau kamu bisa melihat itu, dia bisa memperlakukan kamu baik, kata-katanya, sikapnya, emosinya. Aku rasa kamu bisa berharap lebih lah sama dia. Mudah-mudahan sih nggak cuma sekedar partner pacaran yang sebentar, tapi bisa jadi partner yang lebih long lasting bareng sama kamu kayak gitu. Oh, ada King of Pentacles. Di sini walaupun mungkin kelihatannya dia lumayan kaku, pekerja keras, tapi sebenarnya kalau kamu bisa mengenali karakter dia lebih dalam sih, dia sangat toleran, sangat baik hati, bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bahkan aku rasa di sini lebih dari cukup yang bisa dia hasilkan karena dia memang pekerja keras. Dan di sini dia tuh butuh seorang partner yang saling bisa ngobrol aja apa aja, ngobrol sesuatu yang receh sampai yang paling serius. Dan di sini dia tipikal orang yang aku lihat sih lebih mengutamakan kedamaian ya. Kayaknya nih 3 kartu nih janjian apa nih, sama nih kurang lebih hasilnya. Jadi mengutamakan kedamaian. Jadi daripada kalian berantem hebat sampai semua orang harus tahu, bagi dia lebih baik ayo kita obrolin di ruang private berdua aja gitu. Itu yang diharapkan. Dan nanti misalnya aminin kamu dan dia bener-bener menikah suatu kelak nanti, suatu hari nanti maksudku, dia akan menjadi ayah yang akan sangat ingin hadir untuk anak-anaknya. Main, ganti popok, nyuapin, ngantar sekolah. Dan gak sebagai ayah aja sih, sebagai suami, aku rasa kalau dia terutama laki-lakinya ya, akan hadir sebagai suami yang sangat menyenangkan selain romantis. Ngasih keamanan finansial, ngasih kenyamanan batin sama kamu, cinta yang sangat tulus kayak gitu. Jadi aminin aja ya di sini buat teman-teman. Dari usia kalau aku lihat 25 ke atas, 25 sampai 35. Ini jangkauannya luas ya. Kalau dari wajah sih cakep sih. Kelihatannya cakep ya di sini. Atau mungkin dia sebenarnya biasa aja, tapi karena dia sudah punya keuangan yang bagus, dia bisa mengerti memilih fashion yang lebih baik, lebih berkualitas, atau mungkin mulai mengerti menata rambut yang lebih baik kayak gitu-gitu. Jadi jatuhnya good looking gitu. Poin lain Queen of Cups. Dia di sini bisa aku bilang punya kedekatan lah dengan ibunya, tapi bukan berarti di sini ibunya dia akan nyetir dia, tidak. Ibunya dia aku lihat baik di sini, sangat ibu yang penuh dengan cinta. Makanya dia di sini merasa harus menghormati ibunya, sayang sama ibunya. Dia punya kedekatan yang hangat banget sama ibunya. Jadi aku rasa dia punya banyak kenangan manis sih sama mamahnya. Jadi kalau nanti dia bilang aku deket sama mamahku, itu bukan sebagai sinyal bahaya. Karena ibu dia kalau aku lihat bukan tipikal yang otoriter, bukan tipikal yang nanti kamu sebagai menantu harus, itu enggak. Tipe yang membebaskan tapi cintanya banyak banget. Makanya dia sangat berharap dia menemukan perempuan yang punya cinta kasih yang setulus mamahnya juga. Walaupun mungkin nggak sama, tapi kasih sayangnya, kesabarannya, pokoknya manisnya kayak gitu, manis sikapnya gitu sih. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini tentang dia. Jadi mudah-mudahan kamu bisa membawa energi itu ya, karena somehow kalau dia memang maskulin, dia butuh energi feminin untuk saling melengkapi antara kamu dan dia. Jadi
mudah-mudahan kamu punya energi itu ya. Ada Ten of Cups di sini. Dia punya harapan suatu saat nanti menikah, punya anak. Di sini kamu bisa ada anak lagi main ya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada seekor anjing di sana yang mana dia di sini merangkul istrinya. Jadi bisa aku bilang di sini memang ada orang yang kalau zaman sekarang nggak mau punya anak, kalau dia sih sudah ada harapan bahkan sejak dia kecil, nanti kalau aku punya anak akan begini kayak gitu. Dan dia sangat ingin mewujudkan harapan itu dengan kamu. Makanya dia sangat berharap mencari tahu dulu, kamu tipe orang yang nanti suatu saat pingin menikah nggak? Pingin punya anak nggak? Bisa dia percaya buat jadi orang tua nggak buat anak-anak kalian nanti, kayak gitu sih. Tipe yang nggak cuma ngasih uang, dia ini bener-bener pingin ngasih kenyamanan batin, cinta yang banyak, keluarga yang kompak. Itu salah satu hal yang dia harap-harapkan, salah satu cita-cita dia. Gak aneh-aneh, tapi ini lumayan struggle ya, terutama di zaman sekarang untuk mewujudkannya. Makanya dia butuh partner yang sekuat kamu, sehebat kamu, sekompak sama kamu gitu loh. Di sini ada Ace of Cup. Meskipun tadi aku bilang bahwa dia cukup pakai logika, tapi nanti ini hanya dia pakai di awal keputusan mau jadian apa enggak sama kamu. Sorry. Kemudian setelah waktu berlalu dan kalian bener-bener jadian, aku lihat nanti akan keluar tuh romantisnya, manja-manjanya. Di depan semua orang dia tuh merasa aku harus kuat, aku harus tangguh, aku harus strong kemana-mana. Tapi nanti kalau dia lagi batuk, pilek, demam, dia akan manja banget di sini sama kamu. Jadi jangan kaget. Nanti akan kelihatan manis-manisnya, lucu-lucunya, pokoknya sisi lain yang nggak dia perlihatkan ke orang lain. Terutama kalau dia tipe yang jaim ya, yang cukup jaga image, maka dia hanya akan memperlihatkan kekonyolan dia kepada kamu saja sebagai orang yang bisa dia percaya, kayak gitu. The Chariot, pantang menyerah ya. Memang dari awal energinya dia ini tipe yang kalau dia sudah yakin dengan keputusan dia untuk bersama dengan kamu, maka sebesar apapun ujian masalah yang kalian hadapi, maka dia sangat berharap, ayo aku dan kamu, kita sama-sama kompak, kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara kita, atau ujian yang datang kepada kita, kayak gitu. Di sini dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ketika ada masalah, ketika ada kejadian apa, dia nggak langsung ya udahlah sayang, kayaknya kita nggak bisa bersama, nggak kayak gitu. Tapi dia akan mencari gimana jalan keluarnya, menanyakan kepada kamu setuju apa enggak, dan dia akan gimana caranya supaya menemukan jawaban dari apa yang bisa kalian perjuangkan bersama gitu. Ada banyak kebahagiaan yang nanti akan terjadi antara kamu dan dia. Hadirnya kamu yang sangat tidak dia rencanakan itu pada akhirnya membuat dia sangat bersyukur akan kehadiran kamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan ke saya seseorang yang baik hati ini, seseorang yang membuat hidup saya berubah 180 derajat. Dia jadi lebih semangat, lebih cheerful, lebih ceria, lebih berwarna-warni hidupnya, nggak terlalu saklek, keluar segala romantisnya, manisnya, ketulusan hatinya, kayak gitu. Jadi dia di sini memaknai hadirnya kamu sebagai hal yang sangat dia syukuri. Kemudian karakter lain dia ya, personable ini cakep memang ya, mengkonfirmasi dia cakep dan mungkin punya banyak fans. Tapi tenang aja, aku rasa dia di sini membawa banyak energi, komitmen dan loyalitas alias kesetiaan. Jadi walaupun dia cakep, tenang aja, cakepnya cuma buat kamu. Tipe yang nggak suka drama, nggak suka ribut-ribut. Jadi kalau nanti kamu dan dia ada berantem lah, namanya pasangan pasti berantem, selesaikan berdua aja baik-baik. Ya, di saat udah enak kondisinya obrolin. Karena dia nggak suka berantem yang terlalu lama sih. Jadi ya diusahakan lah, bisa. Dia sangat kreatif, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan industri kreatif. Ernest ini lebih kepada tekun ya, dia bersungguh-sungguh. Jadi kalau dia sudah yakin untuk pekerjaan ini, maka dia akan fokus di sana, sungguh-sungguh mengeluarkan segala tenaga, pikiran, dan apapun yang bisa dia lakukan untuk tujuannya itu, termasuk hubungannya dengan kamu, termasuk nanti kalau kamu menikah sama dia, pernikahannya sama kamu. Dia akan benar-benar fokus di sana. Gitu sih.
ya. Kemudian ada fancy. Kemungkinannya dia di sini lumayan suka sesuatu barang yang mewah atau mahal, tapi lebih karena kualitasnya bagus, atau pingin nonton film di bioskop yang emang nyaman, yang harga tiketnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat bioskop pada umumnya. Bukan karena dia pingin pamer buat kamu, tapi ya karena pingin nyaman. Terutama kalau memang di sini dia sudah punya kemapanan finansial yang lebih dari cukup, maka dia akan memastikan uangnya itu untuk kenyamanan hidup, bukan buat pamer ya. Tapi sekali lagi ya, namanya pingin tempat tidur yang bagus ya, harganya lebih mahal daripada yang biasa-biasa aja kayak gitulah. Jadi mudah-mudahan energi pingin nyamannya ini nanti akan menyamankan kamu juga gitu. Kemudian poin lain tentang dia, ada Cupid. Ya dia di sini bener-bener nggak nyangka sih bisa jatuh cinta sedalam itu dengan kamu, jatuh cinta di saat dia lagi sibuk-sibuknya. Tapi yang namanya jatuh cinta kan nggak bisa dikendalikan ya, jadi ya dia nerima-nerima aja, dan pada akhirnya dia seriusin justru gitu perasaannya. Jadi fun flirting, jadi mungkin ngegodain dalam artian kayak ngerayu kamu, terus romance sedang berkembang, jadi lagi bunga-bunga cinta antara kamu dan dia. Kupu-kupu di perut, deg-degan, berdebar-debar, itu yang dia rasakan ketika nanti dia deket-deket sama kamu, atau mungkin ketika dia ngobrol sama kamu. Ada trauma tentang masa lalu dia, makanya mungkin ini yang pernah membuat dia, aku nggak mau pacaran dulu, aku nggak mau jatuh cinta, bahkan mungkin aku nggak mau menikah. Tapi justru ketika ketemu sama kamu, tiba-tiba tuh berubah banget gitu loh kehidupannya. Tiba-tiba dia yakin untuk menikah, yakin untuk punya anak, kayak karena kamu membawa banyak energi yang beda gitu loh di sini. Kemungkinan berhubungan dengan keluarganya, kemungkinan dia di sini pernah ditinggalkan, pernah diabaikan, entah oleh keluarganya, orang tuanya, atau mungkin mantan pacarnya dia sebelum kamu. Gitu. Ada love, tapi di sini unconditional love, cinta tanpa syarat. Jadi memang di sini energi apa ya, dia di sini bener-bener tulus aja sama kamu. Jadi kalau nanti kamu setuju untuk pacaran sama dia, ya ayo, dia akan seneng. Tapi kalaupun enggak, maaf aku nggak suka sama kamu, kayak ya sudah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti dia akan ya sudah nggak apa-apa aku sama yang lain, enggak, tapi kayak ya sudah, aku hargai keputusan kamu. Walaupun aku berharapnya sih kamu mau nerima aku kayak gitu. Dan di sini sih dia nggak terlalu banyak nuntut yang kamu pokoknya harus nurut sama aku, kamu pokoknya harus rambutnya panjang, enggak. Dia di sini kayak menerima kamu sebagaimana kamu, tapi juga membuka ruang untuk kamu dan dia saling berkembang, saling memperbaiki diri, saling bertumbuh gitu loh. Tapi tidak banyak menuntut yang pokoknya enggak. Dia dan kamu akan sama-sama bertumbuh dengan jalan kalian masing-masing, sesuai dengan timingnya gitu loh di sini. Ya, ada gairah, ada ambisi gitu di kisah cinta kamu dan dia. Ada hadiah, kejutan dari seseorang. Iya, dia di sini merasa bahwa hadirnya kamu itu seperti hadiah dari Tuhan, dari semesta yang nggak pernah dia sangka-sangka. Jadi surprise gitu, ya. Dan bisa juga di sini bahasa cinta dia ngasih hadiah ke kamu. Dan mungkin hadiahnya nggak selalu hadiah yang mewah ya, walaupun dia suka yang mewah, tapi mungkin kayak makanan yang kamu suka, coklat yang kamu suka, tempat wisata yang pingin kamu datengin, dia belikan tiketnya gitu-gitu. Jadi itu, dan banyak perayaan, selebrasi di hubungan kamu dan dia. Jadi aminin kamu nanti akan ada di fase ini bersama dengan dia gitu ya. Lalu di sini perasaan-perasaan dia ketika bersama dengan kamu. Terima kasih untuk cintamu, kesabaran hati, dan kebaikan hati kamu. Jadi di sini karena memang dia membawa energi yang baik hati banget, dia di sini bisa merasakan bahwa kamu pun membawa energi yang sama, kebaikan hati dan kesabaran menghadapi situasi hubungan kamu dan dia kayak gitu. Lalu kadang cinta saja nggak cukup, betul. Di sini dia merasa, terutama kalau dia di sini pernah punya trauma ya, dia mengerti jatuh cinta itu menyenangkan, berdebar-debar tuh menyenangkan, tapi dia mengerti untuk situasi serius pernikahan, hubungan yang komitmen itu benar-benar butuh kerjasama dua orang, kamu dan dia. Kerjasamanya, kekompakannya, keseriusannya, kesetiaannya,
mau berkorban, bertahan, berjuang, itu hal yang bagi dia penting juga selain perasaan cinta. Jadi dia cukup logis sekali lagi, tapi juga tidak tidak mengesampingkan perasaan jatuh cintanya kepada kamu. Jadi dia berharap bahwa kamu juga bisa setangguh itu. Gimana sih muter-muter? Kamu selalu ada di hatiku selamanya. Jadi aku rasa ya seperti apapun nanti ending hubungan kamu dan dia, tapi pada akhirnya kamu akan ada di hati dia selamanya. Mudah-mudahan aku doakan sih nanti akan berakhir di pernikahan ya, aminin. Dan bahkan nanti sampai kalian menua bersama jadi kakek nenek, sampai nanti kalian kembali berpulang ke Yang Maha Kuasa. Buka hati kamu, izinkan aku masuk. Jadi di sini kelihatannya dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu dan ingin sekali supaya kamu akan ngasih kesempatan ke dia untuk membangun sebuah hubungan yang nggak dia rencanakan tapi akan dia seriusin gitu. Kemudian aku akan lihat ciri lain tentang dia. Ini bisa hobi, pekerjaan, apapun itu, aku nggak akan lihat. Agustus bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, pertemuan, penyatuan. Nah ini kan baru lewat ya Agustus, jadi kamu ingat-ingat kamu bertemu dengan siapa di Agustus lalu. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan keuangan, perbankan, atau dia di sini memang sangat pintar mengatur keuangannya. Jadi dia di sini nggak yang boros banget dan nggak juga tipikal yang kayak judi, dan enggak, bagi dia mengatur keuangan tuh sama pentingnya dengan mendapatkan uang itu sendiri. Bulan Maret bisa menjadi bulan penting juga seperti tadi, bulan kelahiran, pertemuan, penyatuan, pernikahan. Lalu di sini sih iya kelihatannya mengkonfirmasi dialah yang akan jatuh cinta duluan sama kamu. Dia nanti yang akan mendatangi kamu, mengejar kamu kayak gitu. Tinggal gimana kamunya, mau nerima ataukah kamu menolak dia. Lumayan agak susah ya makan. Kelihatannya dia agak picky eater, jadi agak pilih-pilih makanan. Tapi di sini dia suka masak. Dia suka masak, atau nanti dia akan masakin apa gitu buat kamu, atau nanti kamu dan dia akan masak berdua misalnya. Di sini bisa aja dia bekerja di bidang perkapalan, atau di sini dia tipikal orang yang sangat tepat waktu. Dia nggak suka sesuatu yang molor, nggak suka janjiannya jam 9 tapi kamu baru selesai jam 10. Dia bisa sangat bete sih kayak gitu. Kemudian di sini dia punya impian tentang Amerika Serikat, entah mungkin dia pingin kerja di sana, atau sudah kerja di sana, kuliah di Amerika, atau pingin jalan-jalan ke sana, tinggal di sana mungkin suatu saat sama kamu. Oktober juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Satu lagi, introvert ya. Jadi mungkin di sini dia nggak terlalu punya banyak teman, tapi sedikit teman berkualitas. Dia juga nggak terlalu suka kegiatan yang ketemu banyak orang. Tapi kalau misalnya kamu emang suka kegiatan di luar dengan banyak orang, dia nanti akan menemani kamu karena rasa cintanya buat kamu. Dia berkorban, nggak apa-apa deh aku pusing-pusing dikit, yang penting kamunya happy gitu. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Gemini, Cancer, Leo, Capricorn, Sagittarius. Unsur nama kamu atau dia Y, D, J, H, S, B, M, E, C, Q, Z, W. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 27, 12, 19, 16, 6, 11, 20, 7, 2, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat buat kamu yang memilih kartu ketiga. Semoga ada banyak kebahagiaan yang nanti akan kamu rasakan bersama dengan dia. Dan semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.